Kekhalifahan Abbasiyah adalah kekhalifahan yang besar sekali. Dia mempunyai daerah dari paling timur sana dia mencapai India, paling kanan sana dia mencapai yang sekarang menjadi Turki, ke bawah mencapai Arab, mencapai Suriah, mencapai Mesir, mencapai Afrika Utara. Sang khalifah tidak bisa memimpin semua daerahnya sendiri. Pada akhirnya istananya pun dipenuhi dengan intrik politik dari berbagai suku. Alasan sang khalifah bisa menjadi khalifah adalah karena dia mendapat dukungan dari suku Persia yang menjadi pasukannya. Lama-kelamaan orang-orang Persia mendapat kedudukan yang setara dengan orang-orang Arab karena khalifahnya berasal dari suku Arab, ya kan? Abbasiyah, yaitu keluarga Abbas, keturunan dari Abbas ibn Abdallah, yaitu Abbas adalah salah satu paman dari sang Rasul. Tapi lama-kelamaan di kekhalifahan tersebut, di negara tersebut, orang-orang Persia mulai mendapat posisi yang tinggi, sehingga istilahnya perdana menterinya adalah orang Persia dan negerinya dikontrol oleh orang Persia. Begitu pula setelah itu datang orang Turki dan kekhalifahan Abbasiyah mulai dikendalikan oleh orang Turki. Begitu juga orang Kurdi. Walaupun Kurdi lebih kecil pengaruhnya. Tapi itu di istana, di daerah-daerahnya, seperti yang tadi saya sebutkan, daerah Abbasiyah itu sangat besar. Muncul gerakan-gerakan untuk mendirikan wilayahnya sendiri. Pertama-tama adalah orang-orang Arab yang merasa tidak puas bahwa pengaruh mereka di istana tidak menjadi kekuasaan yang satu-satunya. Seperti dulu, ketika zaman dulu, orang Arab adalah satu-satunya yang memiliki kekuasaan di kekhalifahan. Mereka mendirikan wilayahnya sendiri. Walaupun mereka menyebut nama khalifah dalam khutbah dan mereka membayar upeti, tapi mereka merasa bahwa mereka memiliki wilayah mereka sendiri. Begitu pula beberapa negara Turki dan beberapa negara Persia mendirikan sendiri negara mereka. Mereka diberi gelar Ad-Daulah. Jadi setiap orang yang ingin mendirikan wilayah mereka sendiri, mereka akan menuliskan surat kepada sang khalifah untuk diberikan jubah kehormatan dan gelar Ad-Daulah. Kalau tidak, mereka akan menyerang sang khalifah, yang akan sangat merepotkan. Dari situlah saya rasa muncul istilah kedaulatan. Saya ngide sendiri. Tapi saya rasa itulah asal muasal istilah kedaulatan, yaitu rasa berdiri sendiri. Kalau kita melihat apa dampaknya ini bagi kekhalifahan Abbasiyah, sang khalifah menjadi tokoh yang hanya ada karena alasan spiritual sebagai pemimpin agama. Secara kekuasaan, dia hampir
beliau hampir tidak mempunyai kekuasaan. Daerah-daerah daulah ini hanya menyebutkan nama khalifah karena sang khalifah adalah sosok yang menyatukan agama Islam dan dipercaya oleh umat Islam dan masyarakat. Kalau sang khalifah tidak ada atau digusur, agama Islam pun, atau setidaknya agama Islam yang dianut oleh pangeran-pangeran kecil ini, akan kehilangan keseganannya, keabsahannya. Masyarakat akan kurang percaya dengan pangerannya karena pada zaman itu agama adalah pemersatu yang sangat kuat dan seringkali menjadi landasan bagi sang pangeran menjadi pemimpinnya. Kalau agama Islam yang dipimpinnya tidak memiliki landasan yang kuat, dia tidak bisa menyatukan masyarakatnya dan akhirnya dia tidak akan bisa memimpin dengan lama ataupun dengan lancar. Kekhalifahan sangat penting dijaga agar tetap ada, karena beliau adalah figur spiritual. Asalkan dia menyebut namanya saat khotbah, dia, sang pangeran kecil ini, akan terlihat sah dan resmi, seakan-akan dia bagian dari masyarakat Islam yang sah, dan kekuasaannya akan langgeng. Agama menjadi salah satu syarat yang utama bagi sebuah negara yang sukses. Saya melihat ini baik di Timur Tengah maupun di Korea, karena dinasti Korea yang paling sukses adalah yang dimana pemimpinnya secara sepenuh hati memeluk agama Konfusian. Kalau nggak salah itu Konghucu, Neo Konghucu ala Korea, yang Korea buat sendiri, sehingga menjadi pedoman bagi masyarakat. Tidak ada negara yang sukses tanpa agama atau pengganti agama yang resmi dan kuat keberadaannya.